Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk pada kelas kesempatan kali ini, marilah kita periksa dulu kerapihan kelas ini, apakah ada kabel atau ada sampah yang berserakan di meja Bapak Ibu, barangkali bisa dibereskan. Ini ada. Makasih, bisa dicabutin Pak. Sudah beres ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai kelas pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan ataupun ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu, ada istilah yang mengatakan bahwasanya tidak kenal maka ya, tidak kenal maka tak sayang. Ya, itu kode ya. Ya, ada istilah seperti itu. Sekilas ini adalah biodata pribadi saya. Nama saya itu Yudi Riyadi. Lahir masih muda Bapak Ibu, kelahiran 30 Agustus 1995, tahun ya. Alamat tinggal di Dusun Cilemor, RT 2, RW 12, Desa Kertaharja, Kecamatan Cijingjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang dari Ciamis juga ya. Nah, asal instansi saya dari LPK Nurul Barokah. Ya. Moto hidup saya bergerak, berjuang dan berkarya. Ya. Dalam artian pertama kita harus senantiasa terus bergerak, tidak boleh berhenti untuk hal apapun. Ya. Kemudian berjuang. Ya, kita sebagai seorang insan ataupun seorang manusia, maka kita juga mesti terus berjuang untuk memperjuangkan sesuatu, terutama dalam bidang pendidikan disiplin. Kemudian berkarya. Setelah kita belajar, maka hal yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa berkarya. Berkarya atas apa yang ilmu akan kita cari. Ya. Nomor HP saya boleh dicatat, mungkin Bapak Ibu, yaitu 085 318 036 944. Itu ada nomor WA juga ya. Nomor WA dan nomor HP itu sama. Saya tidak punya nomor WA yang lain. Ya. Kemudian alamat email itu myudiriadi@gmail.com. Selama kita mengikuti pembelajaran, nanti Bapak Ibu kalau ada tugas, kalau ada hal-hal materi atau apa saja, itu bisa dikirim ke alamat email tersebut. Nah, untuk menggali ataupun semangat kita agar tetap refresh, ya, saya akan memimpin. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Kalau bilang saya kelas komputer, jawabnya yes. Oke Pak. Oke. Kita coba bersama-sama. Semangat pagi. Pagi. Kelas komputer? Yes. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu Bapak Juhadi, Bapak Gajar, Bapak Anis. Hadir ya, hadir semua ya. Kalau hadir berarti kita bisa mengikuti kelas pembelajaran pada kesempatan kali ini itu dengan 100%. Nah, selama mengikuti pembelajaran pada kelas komputer ini, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, terutama yang berkaitan dengan masalah keselamatan. Pertama,
kita melihat bahwasanya di kelas ini ada kabel, kemudian ada colokan listrik. Ini mohon agar diperhatikan agar Bapak Ibu semua tidak mengalami yang namanya kesetrum. Nah, ini bahaya, ya. Kemudian juga selama belajar dilarang ada yang tidur. Semua harus bangun, ya. Tidak boleh ada yang tidur. Kemudian selanjutnya dilarang menggunakan ataupun mengoperasikan HP. Agar apa? Agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa disimak seluruhnya oleh Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengatakan A, jangan sampai Bapak Ibu menjawabnya C. Ya, artinya jawabannya juga harus sesuai dengan apa yang kita utarakan secara bersama-sama. Kemudian juga yang selanjutnya, selama proses pembelajaran Bapak Ibu dilarang untuk berbicara, ya, berbicara. Jadi yang boleh berbicara itu hanya saya, kecuali nanti mungkin ada kesempatan untuk tanya jawab ataupun melontarkan sebuah pertanyaan. Kemudian juga karena kita belajar dalam kondisi gedung seperti ini, ditakutkan ada hal sesuatu terjadi. Apabila ada gempa, bencana dan sebagainya, itu nanti bisa belok kanan. Kemudian juga ada tangga darurat yang kita bisa gunakan. Kemudian ada titik kumpul di bawah. Kemudian juga karena perut terkadang lapar, selama proses pembelajaran kita tidak boleh makan dan minum, ya, biar apa? Biar busuk, ya. Yang terakhir, karena masih musim pandemi COVID-19, saya harapkan Bapak dan Ibu semua masih ataupun menggunakan yang namanya masker. Ya, ini hanya untuk safety, ya. Selanjutnya, kira-kira gambar apa ini? Komputer. Gambar apa? Komputer, Pak. Gambar? Keyboard. Komputer, keyboard, monitor komputer. Barangkali Ibu tahu? PC. Coba Perangkat komputer. seperangkat alat komputer. Nah, tetapi lebih fokusnya apa? Monitor, Pak. Monitor. Boleh. Ya. Itu ada apa? Ada tampilan dua layar, ya. Nah, dua layar. Dalam artian dalam sebuah desktop itu ada tampilan yang kecilnya itu. Nah, kita akan belajar nanti secara bersama-sama dalam titik fokus itu. Nah, judul pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara bersama-sama tentang cara menggunakan fungsi tombol-tombol minimis, maximis, restore, dan close pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan sistem penggunaan petunjuk penggunaan sistem. Boleh keluar dulu. Nah, ini kompetensinya yaitu menggunakan sistem operasi di mana kode unitnya adalah J630 PR 000022. Selama kita mengikuti pembelajaran, ini ada roadmap pelatihan, ya. Saya ngambil dari TNA, yaitu SKKNI nomor 56 tahun 2018 tentang pengoperasian sistem komputer. Kemudian program pelatihannya adalah digital marketing atau komputer. Kemudian juga unit kompetensinya yaitu J630 PR 000002 menggunakan sistem operasi. Nah, untuk elemen kompetensinya kita ini mengambil poin 1, yaitu mengenali perintah dan GUI window, menu, kemudian icon, kursor yang berasosiasi dengannya. Kemudian untuk KUK-nya
untuk KUK-nya, kalau Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, untuk KUK-nya sendiri, yaitu fungsi-fungsi tombol, simbol minimize, maximize, kemudian close digunakan pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Sedangkan untuk judulnya untuk judulnya yaitu cara menggunakan fungsi-fungsi tombol minimize, kemudian maximize, restore dan close pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan penggunaan sistem. Lanjut. Nah, kalau kita belajar sebuah materi tanpa ada tujuan dan manfaat apa yang akan kita ambil, maka itu pembelajaran hanya percuma, ya. Sehingga apa? Sehingga tujuan dan manfaat itu harus kita buat. Nah, tujuan setelah kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, yaitu peserta dapat menjelaskan fungsi-fungsi tombol-tombol minimize, maximize, restore, dan close pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Jadi itu adalah tujuannya. Nah, setelah ada tujuan, maka manfaat apa yang bisa dirasakan oleh Bapak Ibu semua? Manfaatnya yaitu peserta mengetahui bagaimana cara menjelaskan fungsi tombol-tombol minimize, maximize, restore, dan close pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan petunjuk daripada penggunaan sistem. Jadi itu kurang lebih tujuan dan manfaat apa yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Nah, kita masuk mungkin pada materi ya. Minimize. Yang pertama itu adalah minimize. Minimize yaitu menyelipkan jendela text bar. Ketika Bapak dan Ibu, saya yakin di sini semua zaman sekarang tidak ada lagi yang tidak mengenal namanya komputer, benar nggak? Nah, kenapa? Ya sekarang perkembangan zamannya adalah seperti itu. Kita, Ibu dan Bapak, kalau mau mengirim sebuah surat, kalau zaman dulu mungkin Ibu Lasmi waktu masih muda tidak bisa berkirim surat melalui email, tetapi via pos yang sampainya kadang bisa 1 bulan bahkan mungkin 3 bulan. Karena apa? Rusak di jalan. Ya. Tetapi karena kecanggihan daripada teknologi komputer sehingga kita bisa menggunakan. Nah, tetapi manakala tidak kita bisa menggunakan sistem operasi yang paling sederhana itu adalah tampilan dalam sebuah layar, maka ini tidak akan bisa capai pada sebuah tujuan yang akan kita capai. Ya, jadi minimize itu untuk menyelipkan jendela text bar. Biasanya dalam ketika kita masih banyak job, ya, kita ditarget pekerjaan yang banyak. Kadang mungkin sebuah guru ataupun katakanlah banyak PR tugas-tugas, ya, kita membuka beberapa file, kadang lupa untuk menampilkan di dalam sebuah dashboard, maka kita bisa mengklik ataupun minimize, jadi menyelipkan jendela di text bar. Nah, itu adalah minimize. Kemudian restore down, ya. Nah, untuk restore down sendiri yaitu untuk mengecilkan jendela aplikasi.
Kalau tadi kita menyelipkan, kalau restoran itu adalah mengecilkan jendela. Sehingga apa? Sehingga tampilan menu ataupun dalam desktop komputer itu kita bisa mungkin simpan dulu lah, ya. Kalau istilahnya mungkin simpan dulu kenangan ke belakang. Ya. Ini tampilan yang ada di muka kita apa? Taruh dulu di belakang lah, disimpan ya. Itu adalah restoran. Kemudian selanjutnya adalah maksimis, ya. Maksimis adalah pembalik daripada restoran, di mana jendela yang tadinya tampilannya tidak penuh atau kecil, kemudian akan ditampilkan menjadi apa? Full, seluruh, ya, keseluruhan. Jadi tidak, kalau dalam bahasa Sunda itu saya istilahkan, kalau tadi kebalikan daripada maksimis itu adalah apa? Minimalis, dikecilkan. Kalau ini adalah apa? Dibesarkan. Maka tampilannya itu bisa full dalam sebuah layar komputer, ya. Jadi tidak tersembunyi, terang-terangan lah, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Transparan bisa, ya, benar sekali ya. Transparan itu adalah maksimis, ya. Tidak ada dusta di antara kita lah. Ya, itu adalah maksimis. Nah, yang terakhir adalah close. Close apa? Close itu adalah menutup jendela pada sebuah pesta. Jadi ditutup semuanya, hilang dari peredaran desktop maksudnya ya, bukan dari peredaran desktop, hilang semua. Maka kita bisa menggunakan tombol close itu untuk menghilangkan kenangan, boleh nggak? Boleh ya. Nah, ini untuk menghilangkan. Jadi ketika kita sedang bekerja dalam sebuah layar komputer, ketika kita akan sudah selesai mengerjakan sebuah tugas, maka itu bisa dengan cara mengklik daripada tombol close atau exit. Nah, kemudian fungsi-fungsinya tadi sudah kita bahas, yaitu ada minimize, di mana kita bisa mengklik ya daripada tombol minimize, maka halaman dokumen yang kita sedang dibuka akan hilang. Namun tidak menutup dokumen ini bisa membuka lagi, ya. Kemudian restore dan down ini untuk memperbesar atau memperkecil daripada tampilan, ya, tampilan daripada sebuah layar. Ya. Kemudian untuk close ini digunakan untuk menutup daripada layar. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, cara menggunakan. Kalau kita hanya tahu ya, tetapi tidak bisa menggunakan, ini ibarat kalau dalam istilah Sunda monyet ngaku gulung batok kelapa. Ya, kalau dalam istilah Sunda ya, monyet ngaku gulung batok kelapa. Dalam artian apa? Ada manfaat di dalamnya, tetapi tidak bisa cara menggunakan. Nah, itu adalah seperti itu. Caranya bagaimana? Pertama, minimize. Ya. Kita buka jendela pada tampilan layar sebuah komputer. Kemudian apa? Kemudian kita klik di pojok kiri, pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas itu ada icon yang strip. Ya, kita bisa klik. Ya. Di kanan atas ada tombol strip, itu strip 1, kita bisa mengkliknya, maka kursor itu dengan mudah bisa beralih ke mana saja. Untuk restore sendiri, bagaimana jendela yang ada dalam aplikasi kita buka maksimis, maka restore bisa digunakan dengan mengklik daripada icon restore, sama ada di pojok kanan atas. Mudah untuk mencarinya ya, tidak tersembunyi. Yang ketiga itu adalah maksimis.
ya, dengan cara apa? Membuka tampilan layar pada komputer, kemudian mengklik sama ada di pojok kanan atas, maka ukuran jendela akan besar. Nah, kalau close itu ada paling ujung kanan atas, yang paling ujung ada tombol X, ya, tombol X. Itu kita bisa mengklik kemudian semua text bar yang ada dalam tampilan sebuah komputer itu bisa keluar, menghilang, ya, itu bisa menghilang. Kesimpulannya, peserta dapat menjelaskan fungsi-fungsi tombol, minimize, maximin, restore, dan pause pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan frekuensi penggunaan daripada sistem. Nah, setelah kita mempelajari tadi, bisa menyimak apa yang sudah saya sampaikan? Bisa. Bapak Ibu, coba saya tanya ya, coba sebutkan fungsi daripada minimize. Saya Pak, Ya, boleh. mengecilkan layar. Ya, benar. 100. Masih tepuk tangan. Ya. Kemudian yang kedua, jika ingin mengeluarkan tampilan sebuah aplikasi, maka sebaiknya kita mengklik apa? Tombol merah Pak. Close, ya, benar ya. Baik. Setelah kita belajar materi, maka selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengevaluasi ya. Nanti ada beberapa soal yang akan saya bagikan. Soal ini akan saya bagikan. Ya. Silahkan soalnya ada 10 PG dan 2 esai, itu bisa dibaca secara cermat dan teliti. Tidak boleh ada yang nyontek, apalagi bekerja sama ataupun membuka catatan-catatan tersembunyi. Saya kasih waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang. Waktunya habis. Ya, Bapak Ibu semua, kalau sudah boleh saya kumpulkan kembali. Ya, insya Allah tidak akan terbuka. Bentar, saya periksa dulu soalnya. Wah, mantap ini ya nilainya. Mana bagus semua. Kalian menyimak, Bapak Ibu semua menyimak atas apa yang tadi saya sudah sampaikan. Selanjutnya ini ada sedikit oleh-oleh mungkin. Ya. Nah, oleh-olehnya bisa dipelajari nanti bagaimana cara mengelola folder dan file sesuai dengan petunjuk sistem operasi. Ya, tugasnya itu, tugas tambahan. Nanti bisa dikerjakan di rumah atau ketika sudah pulang dari kelas ini, nanti tugasnya dikumpulkan ke alamat email saya yang indiriani@gmail.com. Batasnya sampai tanggal 25 Oktober pukul 24. Kalau lewat dari itu saya tidak menerima. Nilainya ya. Tidak terasa tugas apapun kita sudah belajar secara bersama-sama pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menutup kelas pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya mungkin kita cek kembali. Kalau tadi datang bersih, maka pulang pun harus bersih. Ya. Kita cek kembali barangkali ada tinta yang tumpah, maka kita harus bersihkan. Iya Pak, ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang belajar bersama Bapak Ibu pada kelas komputer pada kesempatan kali ini. Kelas komputer. Satu kali lagi, kelas komputer. Terima kasih. Sebelum kita menutup pertemuan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali sebelum meninggalkan kelas pada kesempatan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya pembelajaran pada kesempatan ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini satu lagi kita istirahat ya. Lanjut besok. Bukan, nanti kita istirahat
sampai jam 7.30 kita masuk lagi, kita terusin. Ya, jam 7 kita lanjut ya. Berapa orang lagi? Berarti ada malam bukannya sampai jam 12. Paket tuh berapa orang lagi? Masih 7 orang lagi. Sekarang saya Pak. Oh iya 8. Biar besok santai ya Bu yang